Bab 992. Tidak ada habisnya. Haha, kalian semua bodoh. Kalian sungguh berpikir jika aku memiliki teknik 3 mata untuk membunuh semua kejahatan. Jika aku memiliki kekuatan sihir seperti itu, keluargaku tidak akan menjadi keluarga pangeran sejak lama, tetapi akan dinaikkan menjadi keluarga kerajaan. Li Jack, kamu membohongi kita semua. Yunihu juga terlihat begitu marah. Sebenarnya, aku tidak ingin meninggalkan kalian, aku hanya tidak menyangka jika lembah meteorit ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menangani monster darah iblis itu. Maaf, aku hanya bisa selangkah lebih maju dari kalian, tapi jangan hanya membenciku saja, setidaknya aku tidak akan membiarkan harta karun yang telah kalian kumpulkan dengan susah payah tertutup debu. Li Jack tertawa terbahak-bahak, merasa jika kecerdasannya sudah menekan semua orang, dan kemudian dia menghancurkan senjata di tangannya dan berniat pergi dari sini. Desahan lembut tiba-tiba bergema di telinga, suaranya terdengar sangat jelas. Li Jack tiba-tiba membatasi senyumnya, dan dia terlihat terkejut, tetapi ruang di sekitarnya berubah dalam sekejap. Ketika penglihatannya kembali, dia menemukan jika dirinya berdiri dalam formasi tanpa bisa bergerak sedikit pun, dan ada Erikin yang berdiri di hadapannya, di atas tanah, batu roh bersinar, dan semuanya tidak pernah terjadi. Itu taktik ilusi. Kamu beraninya menggunakan taktik ilusi padaku. Wajah Li Jack tiba-tiba berubah dan tangannya sudah menunjuk ke arah Erikin. Sekarang, dia masih tidak mengerti, dia benar-benar dibodohi, dan Erikin membongkar semua trik busuk yang ada di dalam benaknya. Tapi semua yang kamu katakan berasal dari hatimu. Erikin berkata dengan enteng. Pangeran Li, aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti ini. Tetua Hu menggelengkan kepalanya, ekspresi di wajahnya menunjukkan jika dia terlihat kecewa. Wajah Li Jack terlihat pucat pasi, kedua matanya berkedip untuk waktu yang lama, dan dia mencibir, jadi apa? Begitu banyak monster darah iblis di sini, cepat atau lambat, kalian semua akan mati di sini, karena kamu tidak ingin memberiku harta berharga milik kalian, maka aku akan pergi sendiri. Dia berbicara sambil keluar dari dalam formasi tanpa ragu sedikit pun. Dia terbang ke udara dan mengaktifkan harta keluarga yang dia miliki. Semuanya, aku akan pergi, kalian tunggu saja kematian kalian di sini. Bagaimanapun, dia sudah mengungkapkan sifatnya, dan Li Jack tersenyum mengejek. Di matanya, beberapa di depannya sudah merupakan sekelompok mayat. Dalam sekejap mata, Li Jack terbungkus atmosfer angkasa dan menghilang di tempatnya terbang barusan. Bajingan tak tahu malu ini. Yunihu mengertakkan gigi, geram. Sebelum Erikin mengirimkan suaranya ke dunia akting, dia sedikit enggan, tetapi setelah bekerja sama dengan taktik ilusi, pikiran Li Jack yang sebenarnya terungkap. Jangan pedulikan dia, monster darah iblis itu tidak akan bisa duduk diam. Erikin menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, sudah semakin banyak mata merah yang berkeliaran, dan jaraknya sekarang menjadi lebih dekat dengan beberapa orang. Jelas sekali jika mereka sudah tidak tahan. Bersiaplah untuk pertarungan hidup dan mati. Si penempa besi juga mengeluarkan palu godam di tangannya, dan beberapa orang mulai menggunakan kultivasi Reiki mereka. Tidak, kalian tetap bertahan di formasi, serahkan saja monster darah iblis ini kepadaku. Erikin menggelengkan kepalanya, tatapan kedua matanya jernih. Kamu ingin menghadapi ratusan monster darah iblis ini sendirian? Rini Zong berkata dengan mata terbelalak lebar. Ya, ingat, kalian tidak boleh meninggalkan formasi. Erikin menganggukkan kepalanya saat mengamati monster darah iblis, dia sudah memikirkan beberapa trik di dalam benaknya. Apa kamu benar Erikin? Tanya Yunihu tiba-tiba. Ini selalu menjadi keraguan di dalam hatinya. Iya atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Erikin tersenyum tipis.
Melihat monster darah iblis itu mendekati tepi formasi, tubuh Erikin tiba-tiba terlihat terbang keluar dari dalam formasi. Cambuk panjang muncul di tangan Erikin. Benda ini terbang seperti naga, dan cambuknya juga tertutup sisik yang lebat. Ketika diguncang, dia benar-benar bergetar dan terlihat seperti naga. Itu adalah cambuk iblis yang sudah lama tidak digunakan Erikin. Benda ini mengkhususkan diri pada jiwa dewa, dan paling tepat digunakan dalam keadaan terpojok seperti saat ini. Seekor monster darah iblis melihat Erikin menjauh dari formasi. Dia tidak bisa menahan raungannya dan bergegas mendekat ke arahnya. Ekspresi Erikin masih terlihat sangat tenang, dan cambuk panjangnya terbang ke bawah dan mendarat tepat di tubuh monster darah iblis. Tiba-tiba suara cambuk yang jelas terdengar mengaum keras. Monster darah jiwa itu dipukul oleh cambuk iblis, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba terbang keluar menjauh. Tubuhnya ada di udara, dan itu berubah menjadi dua bagian, seolah-olah dibelah oleh cambuk. Setelah itu, Erikin mengayunkan cambuk iblis secara ekstrim, dan darah binatang buas yang menyerbu mereka semua mati. Ini. Semua orang yang berada dalam formasi menyaksikan adegan yang mengejutkan ini, dan mereka sedikit terbelalak dibuat tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Monster darah iblis yang membutuhkan 3 orang untuk membunuhnya, bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun di bawah cambuk yang dikebaskan Erikin. Tapi ada terlalu banyak monster darah iblis di sini, tidak bisa jika hanya mengandalkan cambuk itu saja. Si penempa besi tidak bisa menahan kekhawatiran yang terpendam dalam hatinya. Ayah, aku akan membantunya. Rini Zong mengertakkan gigi. Rini, jangan membuat masalah. Jika dia benar-benar Erikin, apakah menurutmu dia akan berperang tanpa persiapan? Yunihu menimpali, kita bahkan tidak bisa melawan satu monster darah iblis, kamu hanya akan menambah masalah Erikin jika kamu ke sana. Benar saja, ketika semua orang sedang berbicara, Erikin sudah melepaskan cambuk panjangnya dan membiarkan cambuk iblis mengelilingi tubuhnya, mengusir monster darah iblis itu. Erikin terlihat duduk bersila, seberkas cahaya merah terbang keluar dari tengah alisnya, dan udara dari ruang aneh di tubuhnya terisi, dan kekosongan di belakangnya bergetar. Dalam kegelapan, sosok besar perlahan memadat. Ini raksasa penelan langit. Melihat sosok besar di belakang Erikin, semua orang dibuat terkejut tidak percaya akan apa yang mereka saksikan. Ilmu menelan langit sebenarnya bukan seni manusia, tetapi memiliki banyak asal mula dengan monster, tetapi teknik ini sudah lama hilang di antara monster, tetapi sekarang digunakan oleh Erikin. Reiki Erikin mekar di tubuhnya, dan ada beberapa benang energi abadi di dalamnya. Hal ini membuat raksasa penelan langit yang terkondensasi untuk kedua kalinya menjadi lebih padat. Lagi pula, terakhir kali Erikin hanya melawan Dimarto Zhao saja, tapi kali ini dia menghadapi ratusan monster darah iblis. Setelah menyerap energi abadi, 4 mata raksasa yang selalu tertutup tiba-tiba terbuka satu, dan satu mata itu memancarkan sinar terang. Mulut besar yang sampai ke akar telinganya tiba-tiba terbuka, dan pusaran air muncul dari mulutnya, hisapan besar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Raksasa penelan langit bahkan bisa menelan langit dan bumi secara alami termasuk roh. Ini juga alasan mengapa Erikin berani menyerangnya. Badai yang kuat menyapu dalam sekejap, dan siulan terus berlanjut. Tubuh monster darah iblis tidak bisa dikendalikan sama sekali. Sejumlah besar darah di tubuh ditarik oleh penyedotan, terbang keluar dengan teriakan, jatuh ke dalam mulut besar dalam sekejap mata. Dalam sekejap, raksasa penelan langit ini menelan ratusan monster darah jiwa. Kemudian dia melihat sekeliling, menutup matanya, dan tubuhnya menghilang di antara langit dan bumi. Erikin juga menarik nafas panjang, menggunakan teknik ilmu menelan langit yang menghabiskan banyak tenaga dan kekuatannya, belum lagi penggunaan energi abadi yang sempat dia keluarkan.
Rini Zong dan yang lainnya juga menjadi sedikit santai. Eric Qin menggunakan teknik rahasia ini untuk menghancurkan semua monster darah iblis di sekitarnya. Roar. Tapi semua orang belum sempat merasa bahagia dalam diri mereka. Langit berdarah di atas lembah meteorit bergetar hebat. Seolah merasakan bahwa Eric Qin langsung memadamkan banyak lampu darah. Semburan darah bergulung di langit, dan lampu darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh seperti hujan lebat. Sinar cahaya ini jatuh ke tanah dan dengan cepat, terkondensasi bersama untuk membentuk monster darah jiwa. Kali ini ada lebih, ribuan. Kali ini kita benar-benar akan tamat. Melihat jika ada 10 kali lebih banyak monster darah iblis yang menyeringai mengintai dan mengelilingi mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keputusasaan dalam hidup. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.